Masih kembali lagi sama gua, Rico. Sekarang kita masih di cerita outdoor. Kali ini gua akan ketemuin lu semua dengan owner toko Ranu Camp Gear. Siapa dia orangnya? Kita kenalin. Silakan, Bang. Perkenalan. Kenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaimi, terus biasa dipanggil Mat Beken, terus ada juga yang manggil kita Beken gitu. Kalau untuk toko sih ya begini-begini aja dah. Nggak terlalu nggak terlalu bagus lah gitu. Tapi kalau orang cari mah ada. Mat Beken mungkin banyak lah yang kenal ya dengan nama Mat Beken, udah nggak asing lagi nih di dunia per-outdooran ya kan. Mungkin biar asik ngobrolnya kita udah jaga jarak, Bang. Ya. Kita bisa buka masker, Bang. Biar lebih kenal juga mukanya, biar kelihatan ya kan. Yang gantengnya ya nggak? Ya. Sebelumnya pengen tahu nih, Bang nih. Ranu Camp Gear itu nama dari mana nih, Bang? Sebenarnya. Kalau Ranu Camp Gear sih itu sebenarnya lebih, kan saya punya anak namanya Ranu ya. Wow. Ranu dulu kepikiran kan pernah naik bareng teman-teman ke Semeru, terus wah Ranu nanti punya anak Ranu nih, akhirnya kita punya anak Ranu, ya udah kita buka toko namanya Ranu Camp Gear. Tapi kalau untuk sebelumnya sejarahnya kali ya, lebih ke sejarah. Dulunya sih awalnya kita dari tahun 2010 itu kita 2010 ya? 2010. Lama juga udah 2010. Tahun dulu juga nih 2010 itu dulu namanya kita punya toko namanya Kaki Lima. Kaki itu Lima. Dulu adanya di Nateman di Simpangan Depok. Simpangan Depok. Oh iya, Nateman Jati Jajar ya. Jati Jajar. Jati Jajar. Akhirnya kita tutup itu 2013. Terus buka lagi 2014 baru Ranu Camp Gear. Oh, 2014 berarti Ranu Camp Gear nih lahir. Oh, berarti emang dari biasa sih ya kalau tukang pendaki begitu ya, nama anaknya biasanya ngikutin petualangan bapaknya ya kan. Seperti itulah. Iya. Berarti hobi tetap ya naik gunung. Naik gunung. Jadi sebelumnya sih kan saya pernah kerja ya. Jadi basicnya itu sih memang pernah kerja di Coleman. Kalau pernah tahu pendaki-pendaki jadul nih pasti tahu namanya tahu. Tenda Coleman. Ya kan? Brand Coleman. Nah, saya dulu 2005 kerja jadi lebih ke modern marketnya sama tradisional market. Jadi saya makanya banyak kenal-kenal orang outdoor tuh di Coleman. Dari situ ya, dari Coleman itu ya. Jadi makanya pas kita keluar dari Coleman ya udah akhirnya kita buka sendiri gitu, terus coba itulah. Ya. Berarti emang dulunya orang marketing juga ya. Tahu pasar juga berarti kan. Ya gitulah, dan jadi database untuk toko-toko outdoor ya kita kenal lah. Paham gitu. Betul ya. Benar. Tapi Coleman itu sekarang masih ada? Enggak? Kalau untuk dulu kan kita distributor se-Indonesia itu cuma di kita tuh PT yang dulu pernah kerja. Akhirnya tutup itu, kita putus hubungan sama Coleman sekitar 2007-an kali ya. 2007 lah. Oh. 2007 putus. Terus mulai mikir buat Ranu. Terus untuk Coleman sendiri sih tetap masih ada, cuma hanya PT lain. Tapi pegang. barangnya nggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan kita di distributor itu dari tenda camping, dari marine, box marine buat mancing, semuanya ada sampai aksesoris. Gila. Berarti pengalamannya juga nggak dari Ranu doang, tapi dari sebelumnya udah ada. Nah, jadi basicnya kita kuliah ikut Mapala, jadi basic naik gunung, terus kita kerja untuk produk-produk outdoor di Coleman, baru kita buka sendiri aja. Mantap. Berarti emang Ranu nih dari nama anak. Sebelumnya berarti udah menikah dulu dong sebelum bangun toko ini? Enggak. Jadi malah kita menikah dulu. Akhirnya baru sekali buka. Itu nikah sekali ya? Sekali aja, Bang. Sekali. Jelek banyak. Kirain gitu ya kan. Hati juga ribet. Tapi kan rezekinya banyak nih walaupun satu ya kan. Alhamdulillah. Wah gila, berarti dari 2014 nih buka nih ya? 2014. 2014. Dulu belum banyak outdoor ya? Dulu belum banyak, Bang. Jadi kalau untuk
sejalan raya Bogor itu masih bisa kehitung jari lah. Masih bisa kehitung jari. Ya nggak tahu dah mas sekarang masih ada apa enggak tuh orang-orang lama tuh. Cuman kalau yang baru-baru jadi banyak sekarang kan? Banyak bang. Malah lebih bagus lah dibanding, bukannya lebih bagus sih, maksudnya untuk inspirasinya ya lebih bagus lah. Istilahnya toko-toko baru bisa meningkat jadi punya 1 toko jadi 2 toko jadi 3 toko, lebih bagus. Dari 2014 sampai dengan sekarang udah 2021, udah berapa tahun tuh? Ya kan? 10 tahun ada ya? Alhamdulillah masih bertahan bang. Iya, Tapi masih kita punya bertahan. satu aja. Satu aja. Tapi kan Nggak fokus nambah-nambah. satu kan. Ya. Tuh pasti kan perjalanannya panjang lah ya sampai dengan 2021 nih. Ada nggak sih hal yang sangat-sangat sampai jatuh banget itu? Itu dari kaki 5 kan 2010. 2013 kan awalnya kaki 5 itu kan punya kita toko bersama lah, jadi istilahnya kita kerja sama teman kita itu terus ya akhirnya kita pecah akhirnya di 2013 itu kita ambruk terus setahun kita off dulu 2014 baru kita buka lagi untuk sendiri aja, freelance aja. Berarti ini Ranu ini bukan dari bagian yang kaki 5 itu ya? Bukan. Cuma Jadi makanya sendiri doang nih. Makanya saya nggak mau pakai kaki 5 lagi. Ya itu, karena itu kan nama bersama dari teman-teman dulu sekolah lah, kita lagi zaman kuliah, kita bikin usaha bareng. Wah, ngomong-ngomong kuliah di mana emang Bang? Saya dulu di Universitas Bung Karno, tapi saya Cikini, saya ngambil manajemen. Oh, banyak ekonomi ya, manajemen ekonomi di sana kuat. Angkatan 2001 saya. Yang suka tawuran ya dulu. Enggak. 2001 zamannya masih tawuran itu sama tetangga sebelahnya ya dulu kan. Iya. Masih main cabit-cabitan dulu. Tuh, Cikini. Dari Cikini berarti sampai ke sini bisa di Bogor, berarti tinggal di. Saya dulu di Kramat Jati, jadi saya nikah, kalau untuk pas kuliah mah saya di Cibinong. Oh, pas Tapi kuliah. pas saya nikah, saya tinggal di Kramat Jati. Itu rasanya gimana tuh waktu bangun toko pertama pasti kan maksudnya keluarga juga kan pasti kan mikirkan juga kan. Dukungan-dukungan yang lain tuh kan, wah. Iya. Itu kalau tanggapan mereka tuh ya kan. Kalau untuk keluarga sih, mereka nggak ikut campur. Intinya saya kegiatan di hobi di kegiatan outdoor, terus saya buka, ya udah mereka nggak mau ikut campur. Yang penting kita masih lurus-lurus aja lah. Waktunya kerja ya kerja, waktunya kegiatan ya kegiatan, gitu aja sih intinya. Intinya pulang bawa duit bang. Oh iya benar, tetap pulang bawa duit ya kan. Anak bini nungguin ya kan. Iya kayak gitu bang. Ya jadi sebelumnya sih saya kan buka toko, tapi saya sambil kerja nyambi juga. Jadi saya jadi kuli juga lah gitu intinya. Kalau dagang ya dagang, maksudnya tetap ada. Kalau semuanya kan nggak bisa kita kerjain sendiri bang ya. Kalau namanya bisnis ya. Benar. Kalau bisnis ya intinya kita punya tim lah biar sukses. Ada atau tim biar pendukungnya ya. Intinya saya buat jadi nggak bisa ngandelin juga dari toko atau warung, jadi ya saya kerja buat nyambi buat yang di rumah lah intinya sih seperti itu. Ngisi-ngisi dapur ya kan, ngisi-ngisi dapur. Kan waktu pertama buka 2014 tuh buka sendiri berarti? Buka sendiri bang. Sendiri. Buka sendiri. Modalnya? Modal sendiri. Tuh kalau boleh tahu dulu modalnya berapa tuh waktu buka toko pertama tuh? Buka toko pertama, jadi sebenarnya sih sisa-sisa barang dari kaki 5 sih. Itu waktu kaki 5 juga kan saya ngerintis ke toko-toko, saya ngambil barang. Itu ya paling kalau untuk ngerintis kemarin Ranu Kemgir itu ya saya cuma modal 20 juta paling. 20 juta ya? 20 juta buka toko. 20 juta sewa saya nyari yang bulanan dulu. Karena jadi sewa ringan untuk awalnya. Tempat, iya. Masih ada, kalau sekarang ruko kebanyakan tahunan. Nggak mau sekarang gitu. Bulanan ya. Tekor katanya, kalau yang punya kontrakan. Iya, setelah jadi ya intinya sih kita kalau sama yang punya toko kita nego dulu lah. Kita sebulan dulu, 2 bulan, 3 bulan. Kalau coba dulu bagus, ya. Baru. Alhamdulillah di pandemi ini juga lumayan lah kita. Iya. Masih bagus lah gitu. Iya, ngomongin pandemi kan banyak juga nih teman-teman yang
rubuh ya toko outdoornya gitu kan. Pasti kan semua berdampak lah, nggak cuma outdoor karena pariwisata kita juga di stop kan. Bener. Itu yang bikin jadinya outdoor juga vakum gitu kan. Apalagi dengan PSBB nutup semua. Tuh di sini berdampaknya sampai kemana tuh? Berdampak lah ya, berdampak untuk penjualan kita drop di 50%-an lah, 50% ya. Kadang ya sampai 80% Bang. Wah. Jadi di awal pandemi ya. Tapi kebetulan kan saya berpikirnya gini aja. Jadi kalau di materi survival ya kita kan bertahan hidup kepake Bang ternyata. Jadi ada namanya gimana caranya kita mengatasi stres Bang. Awalnya kan itu dulu kan. Mentalnya dulu. Stresnya kita hilang dulu, baru kita plan. Kita apa nih ya? Istilahnya di mountaineering, outdoor nih, nggak jalan nih. Iya. Akhirnya saya coba di access rope, tapi emang awalnya di kaki lima kita lebih ke aparel kan. Nah di Ranu Camp Gear awal ini saya lebih main ke access rope, tapi sedikit. Akhirnya kita di alat-alat panjat itu di access rope kita pengenalan ke PT. Akhirnya lumayan lah, responnya bagus. Banyak. Nah, tapi nggak lupa juga kita ini Bang, adaptasi ke kompetitor yang berhubungan sama alat-alat access rope nih Bang. Pendekatan lah, lebih ke silaturahmi sebenarnya sih seperti itu. Jadi alat outdoor saya nggak perbanyak nih, kayak mountaineering, access rope. Saya naikin, saya fokus. Jadi yang mountaineering saya tinggalin dulu, yang ke kayak carriel, kayak ke jaket saya tinggalin gunung dulu. Jadi saya fokus ke alat-alat panjat. Jadi alhamdulillah dari situ lumayan lah. Jadi teman-teman yang omsetnya di bawah 10 juta sebulan atau 20 juta sebulan, saya masih di atas 50 Bang. Wah. Seperti itulah kadang karena bisa strategi ya, karena bener, strateginya ya. Nah, intinya sih peluangnya. Intinya sih ya itu survival itu bukan berarti kita ngomongin gunung hutan atau kegiatan alam bebas atau apa, tapi masuk juga untuk di kehidupan sehari-hari. Bener. Bener. Intinya mah kalau di survival itu kan kita ada yang namanya safety awareness atau safety attitude Bang. Iya, benar, ya kan? Attitude, benar. Jadi dasar-dasarnya untuk itu ya kita gimana caranya antisipasi biar nggak kena celaka ya, atau kalau di dagang kita nggak rubuh. Intinya sih seperti itu aja. Pakai berarti teman-teman buat survival. Jangan dihilangin ilmunya, kalau bisa tambah ya. Tambah. Intinya ya itulah. Jadi bukan ngomongin kita di alam aja, tapi di kehidupan juga masih masuk itu yang kayak gitu. Iya benar. Asal mau aja. Itu kelebihannya tuh ya. Bener Bang. Di outdoor. Tapi emang gue lihat nggak banyak ya outdoor yang lebih ke alat-alat panjat. Itu emang nggak banyak. Apalagi outdoor sekarang lebih banyak ke fashion. Nah, barang-barangnya juga fashion. Terus anak-anak pendaki juga sekarang begitu, lebihnya ke fashion jadinya kan. Oh, menurut abang gimana tuh? Coba. Sekarang kan banyak nih. Bahkan kalau menurut gue sih banyak carrier yang nggak safety tapi fashionnya bagus. Iya kan? Gimana tuh? Kalau itu sih bedanya apa ya? Kalau untuk pemakaian, untuk lebih ke pemakaian kali ya. Jadi kalau untuk sekarang kan banyak customer yang karakternya itu maunya bagus Bang. Bagus atau nge-brand. Kalau kayak kita zaman dulu kan seadanya juga mau carrier nggak bagus sampai apa. Ya kita cuek-cuek aja, yang penting tujuan kita kan satu, kita sampai di puncak atau kita sukses di tujuan kita lah. Intinya sih seperti itu aja. Tapi kalau mau apa namanya untuk produk-produk yang maunya bagus atau itu ya nggak masalah sih Bang. Itu mah tergantung seleranya aja Bang. Selera benar. Kalau ini kan banyak nih produk nih. Gue lihat ada banyak lah di sini. Ada Elbrus juga ada. Kelas beratnya juga ada. Gue lihat ya kan. Enggak. Ini mah biasa-biasa aja Bang. Cuman itu awalannya gimana sih marketingnya bisa sampai kok orang mau percaya gitu? Sebenarnya sih gini Bang, kemarin kan kita lebih kayak produk konsina, bugi ya kan, bugi segala macam. Hanya kan ini sekarang ini barang-barang ini jujur aja ini barang-barang Cina semua nih Bang. Depek-depek ini merek-merek Cina. Harganya di bawah sama yang sudah nge-brand yang udah lama itu tuh Bang, kayak konsina, kayak apa ya. Ya sebenarnya sih nggak sebanding jauh sih.
Hanya saya coba mau lebih menurunin budget yang itu yang tadi saya bilang. Saya ke yang alat-alat mountaineering, budgetnya saya kurangin dulu. Nah, saya lebih ke high rope-nya. Benar, lebih ke alat panjat ke high rope. Berarti selama pandemi ini strateginya masih begitu ya? Iya, jadi makanya saya kayak mau bukannya saya nggak mau belanja lagi atau sama konsina nggak mau belanja lagi, tapi saya turunin dulu ininya. Untuk momen pandemi ini saya turunin dulu yang kayak gitu. Iya, benar. Jadi saya fokus di high rope aja lah, di access rope, di alat panjat. Access rope. Memang benar. Tapi kalau misalnya orang mau masuk gitu, merek baru lah, misalnya merek gua gitu, gua mau masuk ke sini, itu gimana tuh caranya? Biasanya sih mereka datang aja bang, kita nawarin. Ya biasanya kan sekarang ada yang namanya, ya itulah medsos ya. Jadi lebih ke adaptasi ya. Kalau kita nyebutnya adaptasi melalui medsos lah atau teknologi ya bang. Iya, digitalisasi. Jadi orang lebih banyak tahu sekarang banyak kan dari situ tuh. Iya. Jadi ya kalau biasanya kayak sales yang ini untuk menawari ya biasanya mereka tahu-tahu hubungin aja sih bang, baru ngasih penawaran ya kita sih welcome aja. Cuma gitu ya. Kadang-kadang kan ada kalau kayak untuk kita jual alat-alat gunung begini mah kan kadang-kadang mau cash juga susah kita kan, apalagi keadaan kayak begini. Tempo juga kadang kita mikir dulu gimana ya ntar jadinya ribet. Ya udah seada-adanya aja sih bang. Iya, paling ngubungin dulu ya. Iya, biasanya baru sih begitu. Diatur perjanjiannya. Benar. Kita dengerin dulu baru kita pikirin dah. Iya, memang sekarang kan digitalisasi gila-gilaan ya. Gue lihat di marketplace juga banyak banget. Banyak banget. Tokopedia dan sebagainya, teman-temannya deh tuh. Kalau lo sendiri sebagai toko offline, kan banyak yang nggak ini ya, yang nggak tahu lah, orang nggak tahu. Sekarang lebih banyak orang senengnya belanjanya handphone kelar, ya kan? Handphone kelar, nggak perlu lagi lah ya kan. Nah, kalau abang strategi ngelawan itu gimana? Nah itu kan yang tadi saya bilang bang, maksudnya saya kerja itu kan nggak bisa sendiri ya, istilahnya saya juga kerja, makanya jadi setiap bisnis atau dagang itu kalau bisa ada tim bang. Jadi ada tim, jadi untuk mencapai semuanya yang kita kayak semacam target, udah pasti kan kalau kita dagang udah ada target ya. Nah itu kita lebih ngenalin dulu ke karyawan nih. Misalnya kita punya karyawan, kenalin dulu nih, bantu ya dagang, kan kondisi pandemi nih seperti ini. Iya. Kalau bisa online ini misalkan kayak di bendera merah, di bendera kuning, di bendera hijau tuh, ya kan? Iya, tahu. Aplikasi online lah semacamnya dan marketplace. Kita ajarin dulu. Jadi ngejarnya dari situ juga bang. Jadi offline-nya juga jalan dari saya bantu untuk di sini ke PT-PT toko, atau kemana. Nah, toko juga dibantu sama tim kita nih, itunya, medsosnya, atau aplikasi online. Berarti tetap memang kita harus mengikuti zamannya ya. Benar. Ketika zaman lagi digitalisasi ya kita jangan mau kalah gitu ya, ikut juga ya. Seperti itu. Kalau cuma nongkrong doang di toko kayaknya kurang masukan. Tidur yang ada bang. Yang ada hasilnya kayak kemarin 80% kan hilang kan. Itu awal-awal dulu apa Februari ya? Iya, Maret 2019 itu awal. Itu kacau itu. Itu enggak chaos ya, banyak juga yang chaos ya. Tapi emang kadang gue lihat juga banyak juga gitu yang toko-toko bahkan di marketplace lebih murah harganya daripada. Iya benar mang. Itu tuh. Nah itu tuh ya pernah juga gitu lihat di toko sebelah gitu kan. Coba bandingin, nggak tahu barangnya sama atau enggak. Ya, ternyata harganya lebih murah gitu kan. Ya kalau kita sih percaya diri aja dah, jualan apa mau harga berapa lebih murah ya, yang penting ada rezekinya lah nanti. Nggak ada yang bagi bang. Rezeki mah tetap udah diatur ya. Siapapun yang dapat ya udah ada yang ngatur, benar. Ini aduh Ranu Camp Gear ini udah lama juga nih ya, survive lah sampai dengan 2021. Sebenarnya di balik semua itu kan ada yang namanya Matt Beken nih, ya kan? Nah, si Matt Beken ini sebenarnya karakternya kayak apa sih sampai bisa suksesnya? Bang, belum sukses juga bang. Ini udah sukses, barang udah banyak ya kan.
Wah, dibandingin yang lain kan, pada rubuh. Ya. Intinya sih gini Bang, dulu waktu di kaki lima sejarah buruknya mah banyak lah ya. Intinya sama kompetitor yang udah ngedukung kita, yang udah support kita tuh intinya evaluasi lagi. Jadi ada cerita-cerita buruk lah. Misalnya aja ya. Misalnya ada sales produk nawarin kita barang, intinya tempo itu bayar gitu. Iya. Hubungan baik lah intinya sih, hubungan baik. Kalau untuk kita sendiri ya pernah lah ada masalah-masalah yang nggak enak kayak gitu. Ya makanya kita sempat ambruk dan sempat kita juga jelek atau saya sendiri jelek. Ya itu dirubah lah intinya, yuk tobat dah gitu. Yang dulu misalnya lu punya utang apa gimana, kalau bisa nanti lu punya duit bayar intinya. Yang penting kita niat dari sekarang ya Bang. Kalau insya Allah kita sukses, orang-orang baik yang dulu tuh intinya di niat kita nih bayarlah. Intinya walaupun lu lupa utang lu berapa, berapa bayar. Intinya jangan sampai kawan-kawan kita yang baik ini malah nyumpain kita. Intinya sih itu aja. Tetap. Jadi ada evaluasi ke belakang. Jadi untuk zaman-zaman ambruk kita gimana itu buat pelajaran juga, dan juga jangan orang ngasih tempo kita mau seberapa besar, kalau bisa jangan lah. Kalau untuk orang toko sendiri ya. Jadi intinya jangan sampai kita dikeruk sama yang orang-orang besar lah gitu. Berarti tetap aja silaturahmi tetap harus pasti, jaga baik-baik. Pasti. Karena kalau kita sukses juga orang jahat juga bisa baik sama kita ya. Intinya mah itu kalau punya sejarah buruk di dagang pasti masalah hutang piutang segala macam. Intinya mah niat aja kalau sukses gantilah gitu. Walaupun mereka lupa. Iya benar, biasanya begitu emang. Apalagi yang utang biasanya lupa ya kan, mau bayar. Jadi ngomongin utang gitu. Ya yang penting kita ada niat baik Bang, seperti itu aja. Berarti emang silaturahmi tetap harus dijaga biar gimana ceritanya juga. Ya kan mau kita susah kayak apa, sukses kayak apa, tetap silaturahmi harus kita jaga nih. Benar. Banyak belajar juga dari orang ini. Nah, terus pasti kan keluarga juga mendukung ya. Anak udah berapa berarti sekarang? Anak? Saya 3 Bang. Anak 3? Kecil-kecil? Enggak, yang ada si Rano itu udah SMP kelas 1. SMP udah gede. Terus yang nomor 2 7 tahun. Ya paling kecil 5 tahun. Berarti sama udah paham betul ya, maksudnya dengan hobi yang suka naik gunung, hobi nih keluarga pasti udah kebetulan tahu. Kita dapat istri juga kan dari Mapala ya udah. Jadi kita enjoy aja. Satu kotak ya. Jadi soalnya di ISIP ya. ISIP. Katerva. Iya Katerva. Oh iya Katerva tuh. Tahu di Katerva nggak ya? Apa enggak ya? Saya lupa dah. Tapi berarti malah yang ada kalau begini ngikut ya. Naik gunung ngikut gitu. Sekarang dia udah ngurangin. Jadi lebih banyak di rumah. Oh, iya. Iya. Jadi kalau yang begini-begini berarti udah nggak bisa nakal di gunung. Karena ngikut. Enggak juga Pak. Kalau untuk kegiatan kita masih. Jadi kan kebetulan ini kita Ranu Camp ini juga buat base camp teman-teman lebih ke Ciliwung lah, lebih Ciliwung. Lebih olahraga caving, kayak olahraga vertikal. Ciliwung namanya Ciliwung Prusik. Ciliwung Prusik. Oh berarti komunitas Ciliwung Prusik itu emang nongkrongnya base camp di sini. Base camp untuk di sini. Sementara base camp sementaranya di sini karena kan dulu kita base campnya di Pintu Air, akhirnya pindah ke sini karena udah gak ada tempat lagi kayak gitu. Jadi untuk alat-alat di sini juga. Oh gitu. Berarti sering ngadain kegiatan bareng juga Ranu sama Ciliwung Prusik ya? Kalau untuk event enggak sih. Jadi kalau untuk Ciliwung ya Ciliwung sendiri aja. Jadi kita hanya support aja sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Tetap kerjasama berarti kalau support kan bagian support, dari kerjasama juga. Tukar pinjem alat lah. Kalau di Ranu ini cuman jual produk atau ada yang lain nggak? Maksudnya? Ya kalau sekarang kan ada juga yang sewa tenda, sewa alat dan sebagainya gitu kan. Kalau untuk sewa tenda kita juga ada kayak dari alat-alat naik gunung, aksesorisnya juga sampai alat-alat akses rope kita nyewain juga. Kayak gitu. Jadi dari tali, dari runner, dari karabiner. Akses rope ya? Disewain ya? Sewain Bang. Waduh. Itu lumayan Bang duitnya. Duitnya lumayan, tapi resikonya juga. Resikonya gede. Nah, lumayan juga karena kan alat akses rope itu
Maksudnya nggak semua orang bisa pakai Bener, juga gitu. Bener. Ya kan kalau kita sih pilih-pilih Bang. Jadi kadang-kadang ada PT yang emang udah bagus atau dari mana kita lihat dulu gitu. Kita lihat dulu. Kalau bagus ya udah kita kasih. Kalau yang namanya ada kan yang asal-asalan kan. Nah, iya tuh begitu kan. hati-hati. Wah. Resikonya gede tapi duitnya juga gede. Gede Bang. Lumayan. Ya lumayan lah kalau bisa. Kan kalau PT itu minjem itu bisa sampai sebulan, kadang Bang sampai 2 minggu. Pelatihan dia biasanya. Iya benar. Orang-orang cleaning. Iya Cleaning gedung. Kegiatan cleaning. Atau ada yang lain lagi? Kalau usaha lain? Sekarang sih kita lagi ngerintis ini nih Bang. Mau kerjasama lah sama camping ground. Jadi kita mau bikin namanya outbound atau outbound kecil yang inilah yang portable. Jadi kayak flying fox portable. Knockdown dia pasang, Ya, bongkar. benar. Tapi kita mau lebih kerjasama. Kalau untuk base camp sih kita udah ada di Ciampea. Ciampea. Itu mau buka rentalan juga di sini. Wah, ini rencana, tapi udah berjalan di toko udah. Sekarang berarti yang jaga di sini? Ada tim kita lagi. Ada timnya ya berarti, ada timnya yang jaga. Dan ini juga ganti-ganti orangnya. Ganti-ganti kalau lagi nggak bisa ya dari teman perkumpulan ya gitu aja, yang gitu, lagi kosong aja sih. Kayak gitu. Bener. Tapi emang pinggir jalan juga ya kan. Nyempil kita di sini Bang. Sebenarnya. Di apa namanya dekat Pemda Bogor lah. Jadi ya lumayan lah. Suka hati. Lampu merah ya kan. Macet orang pasti nengok ya kan. Ya kan jadi ngelihat. Alhamdulillah sih di sini, tapi kalau untuk di sini kan customer-nya kelasnya menengah ke bawah Bang. Jadi makanya saya pilih produk-produk yang ya yang murah-murah lah, nggak terlalu mahal gitu. Iya. Karena ngejar pasar juga di sini. Sekarang kan harga barang-barang begini wah lumayan. Iya. Kan banyak juga nih kalau sekarang kan udah banyak banget nih outdoor yang pada lahir lah ya. Outdoor sekarang. Pernah gak sih ngerasa tersaingi gitu? Ya kalau secara bisnis kan ya pasti ada lah ya rasa begitu. Itu gimana tuh tanggapannya dengan banyaknya outdoor sekarang? Ya itu tadi kan kalau untuk rezeki ya udah ada yang ngatur ya. Nah kalau kita sih lebih kayak untuk outdoor atau itulah kompetitor lah ya namanya kan, bener kan? Iya. Nah jadi kita lebih ke silaturahmi aja sih Bang. Nah, jadi lebih ngeling lah kalau untuk di Bogor kita ngeling. Nah, kayak tadi misalnya kita adaptasi ke kompetitor, lebih pendekatan. Misalkan saya ke Access Group, berarti saya harus punya link-link teman-teman yang berjualan di barang-barang Access Group atau barang-barang yang lain kayak Keril atau apa. Jadi saya nggak punya, saya ngantau. Nah, gitu, jadi saya tinggal hubungin, punya apa nih, punya apa, gitu. Seperti itulah. Jadi, ada ini nih, ya udah. Jadi kita cuma ngedropship aja sih. Malah jadi, lebih bagus kayak gitu kan. Malah jadi ngerangkul ya. Iya, benar. Benar-benar. Berarti bukan jadi dia bukan jadi gua, saingan, bukan Bang. Bukan ya. Jadi kalau saya lebih ke pendekatan aja sih. Benar. Saling berbagi lah. Ketika itu jadi dirangkul malah jadi banyak bantu. Benar. Ya? Benar. Kalau dijadiin musuh atau saingan malah nggak bantu apa-apa. Yang ada malah ngancurin kan? Jadi dosa. Iya, jadi dosa bener, jadi dosa ya. Ya gitulah. Jadi saya nggak punya, saya minta ke toko-toko yang lain atau ya itu kompetitor. Jadi intinya silaturahminya sih sebatas bisnis aja seperti itu sih. Emang bisnis di bidang ini kan komunitas ya isinya ya. Tapi sekarang juga jadi banyak fashion juga pada ngejar ke sini kan. Fashion. Bahasa kasarnya gue sering lihat juga orang naik motor pakai jaket polar. Kan? Iya, itu kan rasanya panas ya, cuman kata enak-enak aja gitu. Iya kan, enak aja, nyaman aja gitu orang itu kan. Atau orang naik motor pakai sepatunya yang trimusim ya kan. Gitu-gitu ya. Sekarang emang lagi gaya-gayaan yang begitu Bang. Iya, gaya-gayaan ya. Makanya laku-laku aja. Ya mending lah ya kalau naik motor pakai sepatu gunung masih safety ya. Jangan naik gunung pakai sepatu motor ya kan. Iya, itu dia terbalik. Naik gunung pakai sepatu motor jangan, capek. Ya kan?
Tapi kalau udah berarti masih suka naik gunung juga masih? Masih bang. Masih. Tapi kalau untuk kegiatan sih saya lebih sekarang ya itu kayak caving, terus lebih ke bukan ngajar ya, jadi sharing aja sih, sharing akses group ke relawan. Instruktur kali, instruktur. Saya sharing bukan instruktur. Maksudnya belajar bareng. Jadi lebih ke sharing tentang akses roof atau untuk mountaineering, kayak gitu sih bisa. Tuh, berarti teman-teman kalau ada yang mau sharing ilmu bisa datang ke Ranu Camp Gear aja. Gratis. Tuh, gratis ketemu sama Bang Mat Beken. Kalau mau belajar single roof, double roof, kita per 2 minggu di jembatan nih Cibinong Sukahati. Gratis. Sukahati jembatan Cibinong. Gratis. Jembatan kembar. Tinggal lo mau modal badan doang datang ya. Sama niat iya. Niat. Jangan sampai nggak niat datang ya. Kalau nggak niat. Tapi makanan masing-masing, Bang. Oh ya tetap. Kopi masing-masing. Kalau mau makan juga berani berapa ya kan gitu. Ya seperti itulah. Jadi kalau sebenarnya ya itu sih dari teman-teman yang sering latihan bareng terus terbawa teman-teman akhirnya juga tahu toko kita, makanya itu fungsinya jadi lebih banyaknya ya gerilya juga bagian dari marketing ya. Kadang-kadang ke base camp Ciliwung mana kesini, oh ya akhirnya tahu oh ini jual ini akhirnya kenal juga ya akhirnya beli. Kan banyak ya teman-teman yang mau bikin toko gitu kan, mungkin awal nih ada yang niat nih gue pengen bikin buka outdoor gitu kan, terus tapi nggak tahu langkahnya kayak apa gitu, terus apa yang harus dilakukan gitu kan biasanya. Coba tips triknya. Tapi punya modal apa enggak? Tetap modal ada. Modal ada. Niat doang juga. Intinya sih gini, niatnya bagus lah, mau dagang misalkan mau di outdoor. Intinya sih punya tempat aja dulu. Punya tempat walaupun punya duit punya uang nggak banyak, lebih itu aja, makanya punya tempat dulu, walaupun itu kecil, pajang aja sedikit dulu, misalkan tas cuma berapa biji atau tas pinggang cuma berapa biji, yang kayak gitu. Asur aja dulu bang, nanti yang penting lebih ke pengenalan nama dulu, nama toko dulu, membangun nama toko itu dulu yang paling kecil, baru nanti akan ada sales yang datang akan nawarin. Nah nanti tergantung dah kalau mau intinya kalau mau nekat ya nekat, misalkan dikasih tempo 2 minggu, kalau berani atau nyampe bisa bayar silakan aja. Gitu. Kalau mau ngegedein gitu ya, intinya kalau mau usaha kalau nggak dicoba itu nggak tahu rasanya bang. Wah iya. Intinya kita makan jeruk cobain dulu, harus dicobain dulu asam sama manis gitu. Bener. Gitu lah intinya. Berarti teman-teman yang baru mau buka toko outdoor ya kan, lihat dulu tempat punya nggak, minimal tempat aja minimal dulu. Teras depan rumah pakai aja kalau ada ya kan? Pajang aja dulu barangnya, yang penting namanya dulu ada. Benar ya kan? Yang penting ngegedein namanya dulu sampai orang kenal, baru tinggal kita mau ngegedein brand-brand apa nih, atau mau lebih ke pendekatan ke image-nya kayak apa gitu. Karakter tokonya mau seperti apa. Kalau saya sekarang toko saya karakter lebih ke akses roof. Jadi orang banyak tahu lebih ke sini tuh akses roof. Hampir se-Jakarta tahu lah. Kan kalau untuk alat panjat di Bogor ini saya sama Esta ya. Ada. Jadi nggak lengkap banget sih saya. Kalau Esta kan udah jauh lah terbangnya dia. Jadi ya antara saya sama dia untuk orang cari alat-alat panjat. Gitu. Karena kan di sini untuk latihan caving, di Ciampea, di Kelapa Nunggal, anak-anak itu pada ruang lingkupnya sini aja sih sebenarnya. Spotnya juga banyak antara saya sama Esta. Bangun karakter tokonya sendiri dulu. Benar, itu dulu. Karakternya toko kawan-kawan mau jadi kayak apa nih ya kan? Mau mountaineering digedein, sok atuh gedein. Kalau mau akses roof, sok. Benar. Tuh kawan-kawan, jangan patah semangat. Terus ada celah sikat, jangan kasih ampun pokoknya buat celah. Oke bang, lama juga kita ngobrol ternyata. Kopi sampai jadi ager nih. Sok atuan di Sambi itu kopinya. Ini ada mungkin bisa promosiin dulu bang toko Ranu Camp Gear biar teman-teman nih yang belum tahu bisa mau datang ke sini gitu kan. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang
mau cari-cari alat-alat mountaineering atau alat-alat akses roof, itu bisa datengin aja langsung ke Jalan KSR Dadi Kusmayadi nomor 81 Sukahati, Cibinong, Bogor, kayak gitu. Terus kalau untuk di aplikasi online-nya tinggal klik aja di Ranu Camp Gear. Bendera kuning, bendera hijau, bendera merah ada di situ Ranu Camp Gear. Jadi underscore ya. Ya, pokoknya Ranu Camp Gear. Udah buka di Ranu Camp Gear, atau kalau mau gampangnya tinggal di map aja, Google Map kalau mau kesini tinggal buka Ranu Camp Gear. Kayak gitu. Tuh teman-teman, udah lengkap banget semuanya. Dari bendera hijau, kuning, sampai oranye, ada pink. Bendera yang lain buka aja di Ranu Camp Gear. Itu semuanya ada pasti, lengkap semuanya. Kalau lo nggak puas, lo datang ke sini. Sukahati, kalau lo lewat deket Pemda Bogor tuh deket banget tuh arah Pemda Bogor, pecahan Karadenan nih. Benar, Karadenan Bojong, Pakansari udah. Pakansari. Pemda Bogor udah deket. Lo buka zaman sekarang Google Map. Kalau handphone lo nggak ada Google Mapnya, minta handphone temen, ya kan? Google Map, nyampe lo pasti ke sini, ya kan? Langsung ketemu sama Mat Beken. Mungkin cukup ya Bang ya, terima kasih ya. Wah, gua udah dikasih kesempatan di sini buat nongkrong di sini, sampai bisa ngopi, ya kan? Bener-bener. Yang penting mah dari situ dulu Bang, kita obrolan kopi dulu, silaturahmi. Nanti ntar ada yang dibulang nih, dibawa pulang kayak kresek. Siap. Oke, terima kasih Bang nih, makasih banyak bener buat tempatnya udah di sini, ya kan. Gue juga silaturahmi ke sini, ternyata juga abang-abangan senior juga ternyata, ya kan, orang itu aja ya kan di sini, ya kan. Tapi ya itulah fungsinya silaturahmi, ya kan. Kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan di Indonesia ini Ibu Pertiwi cepat pulih, biar ekonominya semuanya kembali sehat lagi, ya kan, biar semua outdoor juga bangun lagi, pariwisata hidup lagi, kan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semuanya baik-baik saja gitu kan. Oke, buat teman-teman, terima kasih juga udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa klik subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa share, bagi-bagiin informasinya biar semuanya bisa kebagian informasinya. Ya, salam dari gua, Cerita Outdoor, thank you.